Analisis kesulitan aljabar pada siswa sekolah menengah pertama. Masalah. Solusi. Oke, kita akan membahas lebih lanjut. Untuk yang pertama yaitu masalah. Bagaimana cara kita mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada siswa dalam materi aljabar adalah salah satunya kita melakukan survei, di mana survei itu membagikan soal-soal yang berisi tentang aljabar kepada siswa. Nah, setelah mereka melakukan pengerjaan soal, langsung hasilnya akan keluar dan kita dapat menganalisis apabila banyak nilai atau hasil atau skor yang dari siswa itu minim ataupun di bawah rata-rata, maka dapat kita simpulkan bahwa masih banyak siswa yang kurang paham atau kurang mengenal dengan aljabar. Nah, sehingga diperlukan pemahaman konsep dasar dari aljabar terlebih dahulu. Apabila mereka itu paham dengan konsep dasar yang telah diberikan, maka saat kita memberikan soal-soal aljabar yang telah dimodifikasi tidak seperti buku ataupun internet, mereka akan paham dan bisa mengerjakan. Oke, selanjutnya yaitu solusi. Kita sekarang sudah berada di era Society 5.0, di mana cara kerja era ini adalah penggabungan antara manusia dengan teknologi. Sehingga mau tidak mau calon guru ataupun guru nantinya harus mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat dan harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya dalam pembelajaran khususnya. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi dengan pembelajaran? Salah satunya yaitu materi yang kita ajarkan nantinya kepada siswa akan kita kemas melalui Microsoft PowerPoint ataupun Google Slides dan lain sebagainya, karena hal tersebut dapat diakses secara mudah untuk murid dan tidak harus berpatokan dengan buku. Kita hanya memerlukan paket data dan kemudian bisa mengakses hal tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya yaitu seperti pembuatan animasi-animasi dan lain sebagainya akan kita lihat dalam video berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Nah, apa sih flowchart itu? Flowchart itu adalah sebuah jenis diagram alur atau proses kerja yang menampilkan langkah-langkah berbentuk simbol-simbol grafis yang dihubungkan dengan panah. Nah, di antaranya simbol-simbol tersebut yaitu seperti yang saya pakai ini. Yang pertama ada simbol seperti elips, ini digunakan untuk start dan juga end. Kemudian ada simbol yang berbentuk seperti jajar genjang, ini digunakan untuk input dan juga output. Kemudian ada juga simbol yang seperti belah ketupat, ini digunakan untuk sebuah pertanyaan yang nantinya akan memungkinkan munculnya dua jawaban, yaitu ya atau tidak. Nah, kemudian ada juga simbol yang berbentuk persegi panjang, ini digunakan untuk prosesnya. Nah, pada flowchart kelompok kami ini, yang pertama kita awali dengan start. Kemudian kita hubungkan ke input. Nah, di input ini kami ada daftar materi dan juga daftar aplikasi yang nantinya akan kami gunakan untuk produk kami. Kemudian selanjutnya yaitu untuk prosesnya kita menyusun rencana terlebih dahulu. Nah, untuk dalam menyusun rencana ini kami menggunakan aplikasi Draw.io, yaitu aplikasi yang saya gunakan untuk membuat flowchart ini. Kemudian setelah menyusun rencana, kami membagi tugas kelompok. Dalam membagi tugas kelompok ini, kami memanfaatkan aplikasi Spinwheel. Kemudian setelah itu kita mencari. Nah, yang pertama kita mencari materi. Kita mencari materi menggunakan Google Search. Setelah itu setelah kita mencari materi yang akan kami gunakan, kemudian kami mencari contoh penerapan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu kita juga akan membuat animasi. Nah, untuk membuat animasi sendiri ini kami menggunakan aplikasi Wig Editor. Nah, untuk aplikasi ini kami dari contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu tadi. Jadi untuk contohnya itu tadi kami buat sebagai animasi. Kemudian setelah itu kami mencari template. Nah, template ini kita gunakan untuk membuat presentasi, yaitu melalui Google Slide. Kemudian ada juga Google Form. Nah, Google Form ini kami buat sebagai tes. Nah, jadi nantinya kami akan membuat soal tes yaitu melalui Google Form. Nah, sebelum kita melakukan tes, kita validasi dulu soal yang akan kita gunakan itu melalui aplikasi Octave. Nah, untuk tesnya ini kita lakukan secara
online, yaitu ada pretest. Kemudian untuk pengajaran secara offline kita melakukan praktikum kelas. Nah, yaitu menjelaskan materi-materi yang sudah kita cari sebelumnya kepada murid. Nah, setelah pretest, kemudian kami melakukan praktikum kelas offline. Kemudian setelah praktikum kelas offline itu tadi, kita melakukan post-test. Nah, dalam praktikum kelas tadi itu kami menjelaskan materi dan memberikan video pembelajaran. Video pembelajaran yang kami buat sebelumnya tadi menggunakan Wik Editor, yaitu berupa animasi yang bertempat di rumah siswa. Kemudian setelah itu kita melakukan post-test. Nah, kami juga melakukan kuesioner terhadap orang tua siswa. Nah, bagaimana sih peran orang tua siswa itu dalam partisipasi terhadap siswa itu tadi dalam pembelajaran. Nah, setelah itu dari wawancara dan juga post-test siswa tadi, kita masuk ke estimasi efektivitas kelas melalui Google Spreadsheet dan juga Jamovi. Kemudian setelah kita melakukan estimasi efektivitas itu tadi, kita membuat laporan analisis pemahaman materi aljabar pada siswa SMA, yaitu menggunakan aplikasi Google Docs. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi untuk mengenai simbolnya, yang di awal tadi kan diawali dengan start dan untuk di akhir juga diakhiri dengan end. Menggunakan simbol yang sama yaitu simbol yang berbentuk elips. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan materi menggunakan Google Slides. Nah, di zaman yang serba canggihnya teknologi sekarang ini, kita bisa memanfaatkan teknologi salah satunya untuk pembelajaran. Nah, misalkan yaitu membuat materi dengan Google Slides. Nah, kenapa kelompok kami itu memilih Google Slides dalam pembuatan materi? Karena di dalam Google Slides memiliki kelebihan-kelebihan, di antaranya kita bisa membuat materi secara bersama-sama dengan teman. Misalnya kita klik share. Nah, kita bisa menambahkan email-email teman kita dan mengerjakan bersama dalam waktu yang sama juga. Nah, selain itu kita bisa memilih template-template yang sesuai selera kita di sini. Nah, ini ada banyak pilihan. Kita tinggal memilih yang sesuai dengan materi. Selanjutnya yaitu pembuatan isi materi. Nah, di materi kami yang pertama aljabar, yaitu unsur-unsur aljabar yang berisi dengan variabel, konstanta, dan faktor. Nah, kita juga membuat contoh untuk membuat siswa itu agar lebih mudah dalam memahaminya. Di sini dimisalkan 6x plus 3y plus 9, di mana koefisiennya yaitu 6x, variabelnya 3y, dan konstantanya adalah 9. Kami juga memberikan pengertian-pengertian dari koefisien sendiri, variabel, dan lain sebagainya. Setelah itu, kami memberikan operasi hitung pada aljabar, di mana operasi hitung ini yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, substitusi, dan perpangkatan. Kami juga menyertakan contoh-contoh. Nah, sehingga dalam penyampaian materi menggunakan Google Slides ini akan memudahkan siswa dalam mengakses dan mempelajarinya. Karena apabila tidak menggunakan Google Slides, itu siswa merasa bosan dan tidak tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Wik Editor. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi Wik Editor untuk membuat video animasi pembelajaran. Nah, selain untuk video animasi, Wik Editor ini juga bisa digunakan untuk membuat games dan lain-lain. Aplikasi Wik Editor ini juga bisa diakses melalui web, jadi tidak perlu mendownload. Nah, di sini saya sudah ada videonya. Saya hanya akan sedikit menjelaskan mengenai gimana proses pembuatan video ini. Jadi pertama kita upload aset. Jadi kita mengupload gambar-gambar yang ingin kita masukkan ke dalam video animasinya nanti. Nah, di sini. Nah, kita pilih saja dari file yang kita punya, langsung akan masuk ke dalam sini. Nah, kita coba satu ya. Nah, ini ada gambar laki-laki. Kita add to canvas. Nah,
orangnya akan masuk ke sini. Nah, kita bisa mengatur mau kita taruh mana. Nah, karena di sini sudah ada, maka tidak perlu, kita hapus saja. Nah, kemudian di sini juga ada namanya layer. Nah, layer ini bisa kita gunakan untuk masing-masing gambar. Misalkan di layer pertama ini untuk teks. Nah, kemudian layer kedua untuk teks juga. Layer yang ketiga ada untuk semangka. Jadi layer ini khusus untuk gambar yang memuat buah semangka. Dan untuk layer-layer selanjutnya juga sama. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai Wig Editor. Nah, tadi kan udah dijelasin beberapa fitur dari Wig Editor seperti yang upload aset dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang gimana sih caranya membuat gambar yang ada di dalam frame ini itu bergerak. Nah, misalnya pada bagian orang ini, saya mau membuat orang itu bergerak. Seperti ini. Ya kan? Di sini itu putar balik gitu ya. Di sini tuh orangnya putar balik seperti ini. Nah, gimana caranya? Pertama, kita posisikan orang itu. Di sini kita add twin. Nah, add twin ini yang pertama kita posisikan orang ini seperti apa yang kita inginkan. Nah, kita kan mau membuat orang ini putar balik. Nah, posisi pertama itu kita membuat orangnya ini hadap ke sini terlebih dahulu. Kemudian di sini kita add twin lagi dengan membuat orang ini tuh berbalik badan. Nah, gimana cara baliknya? Kita bisa menggunakan fitur yang ada di Canvas Action ini. Nah, di sini banyak sekali fitur. Dan di sini saya manfaatkan flip horizontal. Nah, ini bisa untuk membuat gambar ini menjadi bercermin seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur-fitur yang lainnya. Kita bisa merubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di situ setelah kita add twin di sini dan juga di sini tadi, sekarang kita bisa melihat. Nah, di sini orangnya putar balik. Kemudian gimana caranya orang ini bisa keluar? Di sini kita add twin lagi. Kita add twin lagi, tapi orangnya kita geser keluar dari frame. Yang tadinya ada di dalam, kita geser menjadi keluar, sehingga ketika di play, dia akan berjalan keluar dari frame. Nah, selain itu, kita juga bisa merubah ukuran dari frame-frame tadi dengan memanfaatkan frame size ini. Nah, di sini kita bisa memilih, ini saya pakai yang medium, kita juga bisa merubahnya menjadi kecil dengan memilih fitur small. Nah, kita lihat di sini bisa menjadi kecil-kecil frame-nya. Kemudian ada juga yang large, ini untuk membesarkan frame-nya. Oke, setelah itu kita juga bisa menambahkan teks pada video ini. Misalkan, nah seperti ini. Teks-teks ini dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di pojok atas ini. Nah, ini teks. Kita bisa menambahkan teks, misalnya setelah kita klik teks ini, kita bisa menempatkan kursor di tempat mana yang kita inginkan adanya teks, misalnya di sini. Nah, tinggal saya klik di sebelah sini, nanti akan muncul teksnya. Nah, aplikasi Wig Editor ini merupakan salah satu aplikasi yang efektif untuk menghadapi perkembangan zaman dalam penggunaan media pembelajaran terkini dan terbarukan. Nah, dengan melalui animasi contoh penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membantu siswa agar lebih mudah untuk memahami materi aljabar. Nah, sekian untuk aplikasi Wig Editor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Form. Di sini kita menggunakan Google Form untuk latihan soal dan untuk kuesioner orang tua. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih cara membuat Google Form. Nah, pertama kita buka Chrome, kemudian di sini sudah ada menu Form, tinggal kita klik. Nah, di sini ada menu blank. Nah, kita langsung ketik saja kita ingin membuat Google Form untuk apa. Nah, karena sudah ada, jadi
Saya akan sedikit menjelaskan mengenai ini latihan soal aljabar. Di sini kita memberikan 10 soal, di mana masing-masing soal ini ada 10 poin. Jadi jika siswanya menjawab dengan benar semua, maka dia akan mendapat 100 poin. Nah, gimana caranya kita bisa memberi poin di setiap soalnya? Itu kita bisa menyeting dulu, make this a quiz. Jadi ini kita aktifkan supaya Google Form ini jadi seperti quiz yang harus dijawab gitu dan ada poinnya. Di sini juga kita mengatur agar setiap pertanyaan itu harus dijawab. Jadi kalau tidak dijawab itu maka tidak bisa dikumpulkan. Jadi makanya di sini ada tanda bintang merah. Nah, ini tuh berarti wajib diisi. Nah, kemudian kita juga membuat kuesioner untuk orang tua. Ini juga caranya sama saja seperti latihan soal sebelumnya. Di sini ada nama orang tua, kemudian beberapa pertanyaan. Nah, bedanya kalau nama, ini kita menggunakan short answer. Jadi, jawaban singkat. Kemudian ada juga pilihan lain, jawaban yang panjang. Kemudian multiple choice. Nah, ini kita menggunakan multiple choice ini untuk, nah ini, untuk pertanyaan ini dan untuk soal-soal di aljabar yang tadi. Nah, apa sih fungsinya Google Form ini? Jadi Google Form ini fungsinya untuk menghitung efisiensi materi pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Jadi dari post test dan pre-test. Kalau nilai siswanya itu di atas ambang, berarti materi yang diberikan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh siswanya. Kemudian selain itu, fungsi dari kita menggunakan Google Form ini, kita bisa sharing dengan teman kita. Jadi misalkan dalam pembuatan soal itu kita ada kesalahan ketik atau ada soal-soal yang tidak ada jawabannya, itu teman kita bisa memperbaiki seperti itu. Nah, sekian penjelasan mengenai Google Form. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Octave, di mana aplikasi Octave ini itu biasanya kita gunakan untuk memvalidasi soal yang telah kita buat, mengecek apakah jawaban dari soal kita itu udah benar atau belum. Nah, di sini Octave itu memiliki 3 bagian. Yang pertama ada Common Window, ada Workspace, sama Common History. Common Window ini tempat untuk menaruh perintah yang akan kita gunakan atau coding-codingnya seperti apa. Lalu Workspace ini nanti hasil dari perintah tersebut akan muncul pada sini, yaitu lebih tepatnya pada value sini. Lalu Common History itu apa? Common History ini untuk menyimpan histori perintah apa saja yang pernah kita gunakan. Nah, kita bisa untuk memberikan perintah di sini. Jadi sebentar saya akan mencontohkan. Nah, di sini kita memiliki nilai X yaitu 3. Nah, gunanya apa? Ada titik koma. Gunanya untuk tidak menampilkan nilai pada command window, tapi cukup menampilkan nilainya di value sini. Kita tahu bahwa nilai X bernilai 3, maka di sini X-nya value-nya ini 3 dan Y-nya negatif 5, maka di sini negatif 5. Nah, contoh misal kita pada perintah tidak memakaikan titik koma, nanti nilainya akan muncul juga pada command window. Kita enter. Nah, di sini akan muncul answer. Answer ini yaitu jawaban dari soal atau perintah yang kita lakukan, yaitu bernilai negatif 14. Dan di sini juga akan muncul negatif 14. Selanjutnya, untuk beralih soal yang kedua, kita bisa untuk mengclearkan dulu pada workspace ini supaya nilai X-nya itu tidak bergabung. Kita tinggal bilang atau kita mengetikkan clear all. Nah, di sini akan hilang. Jadi kita nanti akan
mengulang lagi perintahnya dari awal. Nah, seperti ini. Misal di sini kita disuruh untuk mencari panjang luas persegi panjang ya. Di sini kita tahu bahwa X-nya bernilai 8, maka di sini value-nya yaitu 8, di mana L-nya itu X min 3, maka nilai L-nya itu 5. Ya, lalu untuk P-nya X plus 4, yaitu P maka bernilai 12. Nah, kita tahu bahwa rumus L yaitu P kali L. Nah, untuk simbol kali ini dirubah menjadi simbol bintang. Nah, tinggal kita enter untuk mengetahui jawabannya. Nah, jawaban luasnya yaitu 60. Nah, seperti itu. Untuk soal yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai validasi soal menggunakan aplikasi Octave. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa command window itu untuk memasukkan perintah. Nah, ini ada beberapa perintah dan saya sudah mengcopy, saya tinggal paste. Nah, di sini diketahui bahwa X itu bernilai 70, Y 30, T atau waktu itu 3, dan S atau jarak itu 3X plus Y. Kemudian rumus kecepatan sendiri yaitu S dibagi T. Kita tinggal enter. Nah, ditemukan bahwa hasil dari kecepatan itu 80. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Kita mau belajar mengenai materi aljabar. Jadi sebelumnya saya akan kasih kita dulu kamu. Tesnya untuk Google Form. Sudah saya kirim kamu, sekarang mau kerjakan. Saya kasih waktu 30 menit ya. Oke, sekarang kerjakan sekarang. Sekarang kita masuk ke materi aljabar. Kamu udah tahu aljabar itu apa? Aljabar itu ada X-nya. Iya, betul. Aljabar itu yang ada X-nya. Nah, dalam aljabar itu ada beberapa unsur, yaitu variabel, konstanta, dan koefisien. Kamu tahu apa itu variabel? Tidak. Oke. Jadi variabel itu ininya, X-nya. Jadi misal ada ini 6X, tulis ya 6X plus 3Y. Nah, variabelnya yang mana tadi? Yang X-nya. Betul. Kalau misal begini 3A plus 4B, variabelnya apa? Betul. Kemudian unsur yang kedua yaitu konstanta. Konstanta itu angka yang tidak ada variabelnya. Misal ini 9 ini kan tidak ada variabelnya, tidak ada. Kemudian yang terakhir koefisien. Koefisien itu ininya. Nah, ini namanya koefisien. Coba. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke operasi hitung pada aljabar. Yang pertama, operasi penjumlahan. Langsung akan mencontoh ya. 2x plus 3x sama dengan 5x. Kalau misalkan ada soal 7x dikurangi 4x, jawabannya berapa? 3x. Betul. Kalau 8b dikurangi 9b berapa? Betul. Minus b ya, di sini. Sekarang kita ke operasi yang kedua yaitu perkalian. Perkalian misalkan sebentar. Sama dengan ini kita kalikan terlebih dahulu. Ini berarti berapa? 3 kali 2 6A. Kemudian 3 dikali minus 1 minus 3. Jadi ini tuh bisa di 2
2A, kemudian baru ditambah dikurangi kali 1 tambah 3 kali 1. Nah, nanti akan ketemu dengan A dikurangi 3. Sekarang tak kasih contoh soal ya. 2 dikali 4x dikurangi ditambah 2, hasilnya berapa? Itu 8 X sama Begini ya, 2 dikali 4x terus tambah tambah 2 2 kali dikali 2, hasilnya 8X 8x plus pokok 2. 4. Coba ya berarti. Sekarang kita ke operasi yang selanjutnya, yaitu perpangkatan. Operasi perpangkatan diartikan sebagai perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Hal ini juga berlaku pada perpangkatan bentuk aljabar. Contoh, adalah min 2A pangkat 2 sama dengan min 2A dikali min 2A. Nah, ini kalau misalkan pangkatnya 3, berarti ini juga nanti ada 3 kan? Dan seterusnya. Paham? Oke. Nah, kemudian operasi yang selanjutnya itu pembagian. Ini bisa ditulis seperti ini. X tambah N sama dengan X N min N. Misal 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 2. Jadi gimana penjelasannya? Jadi 6 8 plus 6 pangkat 8 minus 2. plus 2. Hasilnya Hasilnya 6, 8 dikurangi 2 6 berarti 6 pangkat 6. Tuh. Oke, selanjutnya di sini ada video animasi yang berisi soal serutan dari materi aljabar tadi. Sekarang kamu perhatikan bagian videonya. Kita lihat, kita misalkan tadi kan awalnya beli pepaya sama semangka. Kita misalkan pepayanya itu X dan semangkanya itu Y. Lanjut. Nah, yang perempuan tadi beli 3 pepaya dan 2 semangka. Dan total yang dihabiskan adalah 22.000. Sedangkan yang laki-laki membeli 2 pepaya dan 4 semangka, totalnya 28. Nah, gimana caranya kita bisa mencari nilai X dan Y-nya? Nah, kita kali sampai X atau Y-nya itu bisa sama. Jadi yang atas kita kalikan 2, yang bawah, yang keluar tadi kita kalikan 2, yang lagi kita kalikan 1. Jadi nanti nilai Y-nya itu sama. Kemudian kita eliminasi. Tadi kan ini nilai Y-nya sudah
sama. Kita eliminasi, jadi 6x dikurangi 2x, jadi 4x, 4 dikurangi 4y, bilang habis. Kemudian 44.000 dikurangi 28.000, jadi 16.000. Jadi kita bisa mengetahui bahwa nilai x-nya adalah 16.000 dibagi 4. Hasilnya adalah x sama dengan 4.000. Lanjut. Iya, tadi kan kita sudah mengetahui nilai x-nya 4.000. Kita sudah bersihkan ke persamaan yang satu, yang pertama. Persamaan pertama tadi itu yang punyanya yang perempuan. Itu 3x plus 2y. X-nya kita masukkan, berarti 3 dikali 4.000 ditambah 2y sama dengan 20.000. Nanti 3 kali 4 itu 12.000 ditambah 2y sama dengan 22.000. Kemudian 12.000 nya kita tinggal luas, jadi 2y sama dengan 22.000 dikurangi 12.000 berapa? 10.000. Ya, betul. Jadi nilai y-nya sama dengan 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000. Nah, jadi kita bisa menemukan hasilnya bahwa rupanya adanya 4.000. Nah, materi kita kali ini sudah selesai. Sekarang aku mau kasih kamu post-test. Jadi kamu tadi kan udah belajar materi aljabar. Nah, sekarang kamu kerjakan post-test. Saya kasih soalnya dalam bentuk kosong. Sudah saya kirim. Sekarang kamu kerjakan. Saya kasih waktu 30 menit, oke? Nah, sekian les kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mengubah data yang ada di form ke dalam spreadsheet. Nah, data dari form tadi langsung terinput ke dalam spreadsheet. Nah, seperti ini. Dan kita dapat lihat skor pretest dan juga post-test dari anak tersebut. Dan data-data yang lain. Nah, dari sini kita menuju Jamovi untuk dapat melihat statistik dari data ini. Nah, yang pertama kita ubah ini menjadi nama anak yang kita ajar. Kemudian measure type-nya ini nominal karena tidak berupa nilai atau angka. Yang ini, yang kedua, yaitu nilai. Kita ubah measure type-nya menjadi continuous. Nah, kemudian pada kolom pertama yaitu pretest, nilainya yaitu 50 dan post-test yaitu 100. Kemudian dari sini kita expression deskriptif. Kemudian kita pindah ini namanya ke dalam split by dan nilai dalam variabel. Nah, dari data ini kita dapat melihat mean, median, dan maksimum minimum. Kemudian kita ubah data tersebut ke dalam bentuk diagram. Tinggal klik bar plot. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa diagram dari nilai anak ini yaitu naik, yang menunjukkan bahwa materi yang kita sampaikan efisien dan berguna untuk anak tersebut agar dapat memahami konsep aljabar yang kita sampaikan. Dapat dilihat bahwa nilai dari pretest dan post-testnya itu berbeda dan mengalami kenaikan yang sangat drastis. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam laporan. Nah, di dalam laporan ini kita gunakan untuk mengevaluasi proses belajar mengajar pada semua yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini terdapat tabel
tabel dari Google Spreadsheet tadi, dapat dilihat bahwa yang merah-merah ini adalah yang salah di nomor 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Nah, di sini juga kita dapat melihat langsung tabel spreadsheet-nya dengan open source ini. Lalu, ini adalah analisis-analisis yang sudah dilakukan. Dan yang kedua adalah tabel untuk wali murid. Nah, di sini dapat kita lihat pertanyaan-pertanyaannya, yaitu apakah ibu selalu mengikuti perkembangan anak, ibu selalu mendampingi anak saat belajar. Nah, orang tua dari anak ini menjawab iya. Berarti dapat menunjukkan bahwa dukungan dari orang tua anak tersebut sangatlah baik dan mengikuti perkembangan setiap belajar anak. Nah, kenapa nilai dari pretest anak tersebut kurang? Padahal respon dari orang tua tersebut sangatlah menunjukkan bahwa orang tua tersebut mengikuti perkembangan belajar anak. Nah, dapat kemungkinan terjadi beberapa faktor, yaitu kurang memahami materi atau kurang fokus pada saat belajar materi tersebut, atau keadaan kelasnya mungkin, dan lain-lain. Nah, di sini di Google Dokumen juga kita dapat melakukan sharing untuk mengerjakannya dengan ya sama seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi. Nah, di sini add people, siapa aja yang mau diundang untuk mengedit Google Dokumen kita, dan nah, sekian dari saya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait aplikasi apa yang kelompok kami gunakan untuk melakukan proses perekaman dari proses awal hingga proses akhir. Nah, di sini kelompok kami menggunakan aplikasi OBS, di mana aplikasi OBS memiliki beberapa bagian pada di dalamnya. Yang pertama ada bagian scan, source, audio mixer, scan transition, dan control. Nah, pada skins ini kita gambarkan yaitu sebagai layar untuk adegannya apa, atau streamingnya seperti apa. Nah, pada skins ini bisa kita rename di sini. Karena kami dari kelompok 3, maka kita akan rename dengan kelompok 3. Nah, seperti ini. Lalu pada skins ini terdiri dari beberapa source. Nah, jika di sini kan ada skin lain. Nah, jika kita pencet ke skin ini, nanti source-nya akan kosong dan kita harus mengisi awal. Di mana skin ini ada beberapa pilihan sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, di sini ada audio input, audio output, browser, color source, display, game, image, dan yang lainnya. Tetapi pada kali ini kelompok saya hanya menggunakan 4 source, yaitu video capture, audio input, audio output, dan display capture. Nah, gunanya video capture ini apa sih? Gunanya ini adalah untuk menampilkan gambar atau kamera kita nyala. Lalu jika kita ini kan ada tanda mata. Nah, untuk apa gunanya? Untuk jika tanda mata ini itu tidak tahu kita pencet, maka gambarnya akan menghilang. Lalu audio input capture. Nah, audio input sama audio output itu untuk menangkap suara dari dalam atau luar device. Lalu ada display capture, ini itu lembar atau tayangan yang sedang kita rekam itu mana saja bagiannya, mana saja akan muncul pada di sini. Lalu audio mixer. Nah, audio mixer ini untuk mengetahui apakah suara kita masuk atau tidak. Nah, dan kita juga bisa mengontrol volumenya. Nah, karena di sini ada hanya audio input yang masuk, maka di sini yang bergerak hanya audio inputnya saja. Nah, ini skin transition, yaitu kita bisa berpindah atau mentransisi skin yang kita inginkan. Lalu di sini ada kontrol. Nah, di mana kontrol ini memiliki beberapa pilihan juga. Ada start streaming, karena ini harusnya kan start recording karena kita sudah mulai, maka tergantikan oleh stop recording. Lalu ada start virtual camera, studio mode, settings, dan exit. Nah, jika kita ingin streaming, maka kita tinggal pencet untuk start streaming. Karena kita pada kelompok 3 ini hanya untuk merecord, maka kita hanya memencet untuk start recording. Jika sudah dirasa cukup untuk recordnya, maka kita tinggal stop recording saja. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya mungkin kita bisa bahas untuk lain waktu.
Baik, kita sudah memasuki bagian akhir video dan izinkan saya untuk menyampaikan hasil analisis kelompok kami dari video yang telah kami lakukan. Nah, video kali ini merupakan produk hasil perkuliahan aplikasi komputer, di mana pada video kali ini kita tahu apa urgensi atau apa manfaat dari teknologi untuk dunia pendidikan. Nah, tadi kelompok kami sempat melakukan proses pengajaran terhadap siswa yang kita tahu bahwa hasil pretest dan post-test memiliki nilai presentase yang berbeda, yaitu nilai pretestnya sebesar 50% dan nilai post-testnya sebesar 100%. Kita tahu di mana pada saat pretest siswa tersebut belum diajarkan terkait materi aljabar atau bahkan belum memiliki media pembelajaran yang cocok sehingga siswa tersebut belum paham betul terkait materinya. Nah, tetapi saat kita sudah memberi media pembelajaran melalui Google Slide dan mencontohkannya, melakukan penerapan materi pada kehidupan menggunakan Wiki Editor, siswa tersebut ternyata dapat memahami materi aljabar sehingga menimbulkan kenaikan nilai presentase, yaitu sebesar 50%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yaitu media pembelajaran yang cocok akan membuat siswa menjadi lebih paham terkait materi yang akan diajarkan oleh gurunya. Kita dapat menggunakan teknologi yang modern untuk membantu kegiatan belajar mengajar kita. Nah, supaya kelak kegiatan belajar mengajar kita itu menjadi lebih baik dan siswa menjadi lebih cepat paham terkait materi apa yang kita ajarkan. Nah, baik, sekian dari saya. Semoga apa yang ada di video kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.